Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini, sehingga diberikan kemudahan di waktu sore, di waktu asar, menjelang masuknya waktu maghrib di bulan Ramadan ini, di hari yang mulia, itu di hari Jumat, yang mana hari Jumat setelah asar itu waktu yang selalu dimanfaatkan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga meminta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari permasalahan waktu kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang yang pandai memanfaatkan waktu atau tidak. Orang yang bisa memanfaatkan waktu adalah orang yang tahu apa fungsi daripada waktu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Fungsi waktu adalah satu bekal atau satu modal untuk kita kelola agar bisa mendapatkan keberhasilan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, al-waktu ra'su malik. Waktu itu adalah modal kehidupan kita. Dan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka sepatutnya kita menampakkan nikmat tersebut dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang Allah perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan sebab nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ucapkanlah di situ adalah ucapkanlah dengan kalimat syukur. Paling tidak ucapan alhamdulillah. Tapi para ulama kita, mereka sebagian pernah mengatakan termasuk hal yang disesali yang terjadi kepada umat Islam, bahwasanya mereka itu mempunyai satu pemikiran, nikmat yang berhak disyukuri dan nikmat yang berhak untuk diucapkan alhamdulillah. Kebanyakan di antara kaum muslimin, kalau nikmat itu berkaitan dengan nikmat dunia, saat mendapatkan rezeki, saat impiannya tercapai, saat mendapatkan hadiah, maka dia langsung banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersyukur. Dia katakan ini adalah nikmat. Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas kepada nikmat dunia. Akan juga orang muslimin saat mendapatkan nikmat dunia tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi dia melaksanakan sujud.
melihat di tayangan televisi, mendapatkan hadiah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah tapi sujud syukur, dapat duit sampai sujud syukur, menang dalam perlombaan sampai sujud syukur. Ya, karena mereka menganggap inilah nikmat, inilah anugerah. Jadi hanya terbatas urusan dunia. Mereka mau bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bahkan sebagian sampai ada yang namanya melakukan sujud syukur. Padahal kalau kita berpikir secara jernih, bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak hanya ada nikmat dunia, tapi ada juga nikmat agama. Nikmat agama dan yang ada di dalam agama. Nikmat agama dan yang ada di dalamnya itu lebih utama, itu lebih berhak untuk disyukuri. Itu lebih utama dan lebih berhak untuk kita merasakan senang mendapatkan nikmat tersebut. Itu lebih utama dan itu lebih berhak untuk kita memanfaatkan nikmat ini dengan mencari keuntungan untuk kehidupan setelah kematian. Makanya ketika orang muslim itu tiba di waktu musim ampunan, di waktu musim dilipat gandakan pahala, di waktu musim banyak Allah turunkan rahmat dan barokahnya, maka dia akan pandai mensyukuri waktu tersebut. Dia akan senang mendapatkan waktu tersebut, bahkan dia akan berbahagia. Salah satunya adalah waktu yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Ini musim ampunan, ini musim banyaknya rahmat, ini musim banyaknya barokah, ini musim dilipat gandakan pahala, dan ini nikmat dari Allah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Dan nikmat yang berkaitan dengan agama itu lebih harus kita kuatkan rasa syukurnya. Ini yang pertama, kalau dimiliki oleh manusia, maka dia akan pandai memanfaatkan nikmat Allah. Karena orang-orang yang ada di masa sekarang ini banyak yang tidak mengetahui tentang nikmat dari Allah dan bagaimana cara mensyukurinya. Makanya mereka ketika urusan nikmat bersyukurnya terbatas. Yang lebih banyak disyukuri hanya nikmat dunia, dan cara bersyukurnya mereka katakan cukup dengan kalimat alhamdulillah. Mereka lupa ada cara yang berikutnya untuk mensyukuri nikmat, itu menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Orang yang mukmin, yang kuat imannya, pasti pandai bersyukur. Kalau kita bertanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perintah sama, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tapi kenapa umat ini yang mendapatkan perintah yang sama, tapi mereka menjalankan perintah tersebut berbeda-beda? Ada yang mengerjakan perintah Allah dengan sempurna, yaitu zahir dan batinnya diperbaiki. Ada yang mengerjakan perintah Allah terbatas hanya zahirnya saja yang diperbagusi, batinnya tidak. Ada yang mengerjakan perintah Allah, batinnya tidak bagus, zahirnya juga salah.
Begitupun Ramadan. Ada yang memandang bulan Ramadan ini bulan yang mulia, sehingga waktu-waktu Ramadan ia isi dengan ibadah. Ada yang memandang Ramadan ini hanya bulan puasa, sehingga dia hanya puasa tapi tidak ibadah yang lain. Jadi kalau tidak sholat pun saat puasa tidak merasakan satu kesedihan. Kenapa? Karena ini hanya bulan puasa, bukan bulan yang mulia. Perbedaan umat ini di dalam melakukan perintah Allah atau memandang bulan atau waktu yang mulia, itu semua tergantung kadar syukur mereka. Kalau mereka pandai bersyukur, pasti mereka akan bagus di dalam menjalankan perintah dan memandang bulan dan waktu yang mulia. Kadar syukur itu bisa menjadi kuat dan tidak, tergantung kadar imannya. Maka semakin kuat iman seseorang, maka semakin pandai mensyukuri nikmat. Maka kita lihat Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikan sebagai nabinya kita, sudah banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan sama Nabi. Tapi Nabi Muhammad setiap malam selalu ibadah sampai bengkak dia punya kaki. Setiap malam menangis. Sehingga ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa kau begini menyiksa dirimu, menyusahkan dirimu dengan melakukan ibadah ini? Jawaban Nabi hanya satu, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga Nabi kuat rasa syukurnya kepada Allah karena imannya kepada Allah juga kuat. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh kita saat ini ada di bulan Ramadan. Syukuri ini nikmat. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya? Pertama, bergembira karena berada di musim yang banyak Allah turunkan ampunan. Senang karena ditakdirkan hidup di musim yang Allah banyak turunkan rahmat dan barokahnya. Yang kedua, mensyukuri nikmat ini dengan ia melihat bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan sebaik mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah wajibnya ataupun perintah sunnahnya. Dan dia akan menjaga hatinya, menjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah syukur ini sengaja dibahas di awal, karena orang itu kalau sudah bisa berterima kasih kepada sesuatu, pasti bisa berterima kasih kepada sesuatu yang lain. Kalau bisa berterima kasih sama yang kecil, pasti bisa berterima kasih sama yang besar. Kalau dapatnya sedikit dia bisa berterima kasih, maka kalau dapatnya banyak dia bisa berterima kasih. Segala sesuatu itu akan meningkat dengan syukur. Nah, kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik kalau kita sudah tahu nikmat Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya memang sengaja dibaca tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, tujuannya biar kita nih tahu, sangat banyak nikmat jadi umat Nabi ini. Nah, ketika sudah banyak nikmat menjadi umat Nabi, maka dia tidak akan menyia-nyiakan. Yang ada dia akan mensyukuri nikmat ini, dengan dia akan jadikan dirinya sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah umat yang tahu kadar kemuliaan dirinya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ditakdirkan oleh manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Aku ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia. Aku ditakdirkan menjadi umat Islam, agama yang paling Allah ridhoi.
Kalau dia tahu nikmat-nikmat itu, maka dia akan lebih bisa bersyukur atas nikmat Allah dan akan menjadikan dirinya umat yang terbaik dan hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad ini banyak keistimewaannya. Ada keistimewaan yang khusus, ada keistimewaan yang umum. Kalau keistimewaan yang khusus itu umat Nabi yang lain tidak mendapatkan. Kalau keistimewaan yang umum umat Nabi yang lain mereka mendapatkan, tapi untuk umat Nabi Muhammad dibuat dengan cara yang terbaik, dibuat dengan cara yang sempurna. Contoh yang umum, puasa. Puasa di bulan Ramadan umat terdahulu ada, umat Nabi Muhammad ada. Tapi untuk umat Nabi Muhammad puasa di bulan Ramadan dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemasan yang terbaik. Diterapkan dengan penerapan yang terbaik. Ada yang khusus untuk umat Nabi Muhammad, tidak untuk umat Nabi yang lain. Yaitu dahulu perempuan-perempuan ahlul kitab, yaitu perempuan Yahudiyah dan Nasraniyah, mereka boleh dinikahkan oleh laki-laki muslim. Jadi orang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, orang kafir tapi ahlul kitab. Itu orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan kepada nabi mereka kitab Allah. Tapi kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab, hukumnya tidak diperbolehkan. Apa sebab? Pertama, karena ini keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan khusus, yaitu kadar iman. Kadar imannya umat Nabi Muhammad itu lebih luas daripada iman umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, nabi-nabi yang di atas Nabi Muhammad, mereka hanya mengimani kitab yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Umat Nabi Ibrahim hanya mengimani kitab yang Allah turunkan sama Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa hanya mengimani kitab Taurat. Umat Nabi Daud hanya mengimani kitab Zabur. Umat Nabi Isa hanya mengimani kitab Injil. Nabi Isa umatnya tidak mengimani Taurat. Nabi Musa umatnya tidak mengimani Zabur. Mereka hanya mengimani satu kitab. Tapi umat Nabi Muhammad mengimani semua kitab. Al-Quran kita imani, Taurat kita imani, Zabur kita imani, Injil kita imani. Bahkan suku lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim kita imani. Sehingga iman kita ini terhadap kitab Allah lebih luas daripada iman umat-umat terdahulu terhadap kitab Allah. Yang kedua, umat terdahulu itu mereka hanya mengimani nabinya mereka, tapi nabi yang lain tidak mereka imani. Umat Nabi Musa hanya mengimani Nabi Musa, tapi tidak mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Daud dan seterusnya. Umat Nabi Isa hanya mengimani Nabi Isa, tapi tidak menghormati Nabi Musa dan yang lainnya. Tapi umat Nabi Muhammad mengimani Nabi Muhammad, mengimani nabi-nabi yang lain, menghormati Nabi Muhammad dan menghormati nabi-nabi yang lain. Maka itulah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal ini kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah satu tanda kekhususan untuk umat Nabi besar Muhammad. Nah, karena itulah
perempuan muslimah, perempuan Yahudiyah, Nasraniyah yang masih mempercayai kitab yang Allah turunkan kepada nabi mereka, boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi sebaliknya tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Perbedaannya, kalau laki-laki muslim yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga menikah dengan perempuan ahlul kitab, maka ketika perempuannya memuji, menghormati nabinya, seperti Nabi Yahudi, misalnya itu perempuan Yahudi menghormati Nabi Musa, maka laki-laki muslim juga akan ikut menghormati Nabi Musa. Kalau perempuannya Nasrani yang menghormati Nabi Isa, maka laki-laki muslim juga akan menghormati Nabi Isa. Maka kalau pertanyaan masalah lahirnya Nabi Isa yang dianggap oleh orang-orang Nasrani, itu kita memang mengikuti, bahkan menghormati Nabi Isa, dan kita bersyukur atas lahir Nabi Isa. Tapi tidak di tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena tidak diketahui riwayat kapan lahirnya Nabi Isa. Yang kedua, mereka itu mengatakan Nabi Isa adalah Yesus sebagai anak Tuhan, dan kita tidak mau menerimanya karena kita mengetahui Nabi Isa adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang muslim lebih hebat dari orang Yahudi dan Nasrani? Sebab orang muslim ini menghormati semua nabi, tapi Yahudi hanya menghormati sikap nabi. Makanya itulah hikmah kenapa Nabi Muhammad diutus untuk semua umat, untuk semua alam, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ciri keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian kalau keistimewaan umum untuk umat Nabi Muhammad, atau masih dikategorikan keistimewaan khusus, umum tapi dibuat khusus untuk umat Nabi, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ciri Nabi Muhammad itu adalah wa yadau anhum israhum, menghilangkan untuk umatnya isra wal aghlal. Isrun itu artinya berat. Isrun itu artinya berat. Jadi maknanya orang yang isrun itu adalah orang yang terbebani, sehingga untuk bergerak pun tidak mampu. Wal aghlal itu adalah kepayahan. Jadi hal yang payah, hal yang susah, itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Maknanya, kata Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu perbuatan yang di luar kemampuan mereka. Jadi apa yang Allah wajibkan sama kita ini, itu adalah di batas kemampuan kita, bukan di luar batas kemampuan kita. Tidaklah Allah jadikan syariat untuk kita kecuali itu adalah yang bisa kita lakukan. Puasa Ramadan itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini di dalam batas kemampuan kita. Yang di luar kebatasan kemampuan kita itu sudah dihilangkan oleh Allah, karena kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh beberapa perbedaan antara kita dan umat terdahulu, yaitu lebih banyak di Bani Israel. Bani Israel itu mereka banyak dibebani dengan amal-amal yang berat, amal-amal yang sulit, sehingga mereka tidak mampu melakukan amalan-amalan tersebut, terbebani. Kalau kita dihilangkan yang sulit itu, yang berat itu dihilangkan. Contoh yang pertama, qat'un maudhi'in najasah,
memotong tempat yang terkena najis. Jadi kalau asobat najasatu thawba ahadin, salah satu kita punya pakaian kita ini terkena najis. Ya, terkena najis. Kalau umat Bani Israel saat itu, kalau baju mereka terkena najis, maka cara mensucikannya bukan dibasuh pakai air, tapi harus dipotong tempat yang terkena najis tadi. Harus dipotong. Misalnya di sini, berarti harus dipotong pakai gunting tempat yang kena najis tadi. Wala yakfi ghuslu, kalau dibasuh tidak cukup. Itu Bani Israil. Tapi untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu memotong bagian yang terkena najis, cukup dibasuh pakai air. Bahkan kalau umat terdahulu, kalaupun itu najis menyentuh atau menempel di anggota tubuh mereka, maka cara mensucikannya, bagian kulit yang terkena najis tadi harus mereka potong. Sehingga banyak kulit mereka itu rusak sebab kena najis-najis tersebut. Kalau seperti wong yang pakai tato umat Nabi Muhammad ini, kalau umat Bani Israel, mereka yang pakai tato itu cara mensucikannya harus dipotong, dibuang kulit yang ditato tadi. Kenapa? Kan bercampur dengan darah. Darah itu hukumnya najis. Tapi umat Nabi Muhammad tidak perlu. Bahkan dia tidak perlu menghilangkan, kalau cara menghilangkannya dengan yang menyusahkan dia. Cukup taubat, minta ampun, tidak lagi ngulangi, selesai. Tidak perlu disiksa diri dengan menghilangi hal tersebut. Nah, ini bagaimana kita menjadi beruntung umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, umat Nabi terdahulu itu kalau melakukan kesalahan seperti umat Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka menyembah al-ijil. Ijil itu tadi yang sudah pernah dibahas di sini, patung yang dibuat seperti sapi yang mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Akhirnya mereka bertaubat karena salah, dan Nabi Musa menjelaskan kepada mereka cara bertaubatnya. Itu apa? Dengan orang-orang yang baik membunuh orang-orang yang tidak baiknya. Jadi mereka harus dibunuh. Orang yang menyembah patung berhala tersebut yang ingin taubat harus dibunuh. Itulah yang Allah maksud, fatubu ila bariikum. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian, fagtulu anfusakum, dengan cara kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi bunuh diri, membunuh, nyawanya dibunuh, itu cara bertobat di masa dulu. Tapi kalau untuk zaman dulu kalah, zaman Nabi Musa bukan hanya dibunuh, semua perbuatan maksiat juga begitu. Kalau tubuhnya pernah berbuat salah dan ingin taubat, seperti mulut, lidah, pernah berkata bohong, kepengen taubat, dipotong lidahnya. Kemaluannya pernah berzina, kepengen taubat, dipotong kemaluannya. Matanya pernah berbuat dosa, dicongkel matanya. Anggota tubuh yang pernah digunakan untuk berbuat dosa dan kepengen taubat di masa dulu harus dibuang anggota tubuh itu. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, cara bertaubatnya sangat-sangat mudah. Tidak perlu dihilangkan anggota tubuh yang pernah digunakan untuk berbuat dosa. Cukup dia taubat dengan taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Itu sudah diterima oleh Allah. Bahkan Allah sangat senang dengan dia.
Itulah yang Allah maksud, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Kemudian yang berikutnya lagi, umat Nabi Muhammad ini mendapatkan keringanan. Mereka kalau ingin ibadah sholat tidak dikhususkan pada satu tempat. Kalau umat terdahulu, mereka kalau ingin ibadah tidak boleh kecuali di satu tempat. Jadi umat-umat terdahulu kalau mau ibadah harus di tempat-tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak harus. Kalau tidak dapat masjid, kita sholat di jalan, kita sholat di halaman, sah kita punya sholat. Yang penting syarat-syarat sholat terpenuhi, rukun-rukun sholat dilakukan. Tapi umat terdahulu tidak bisa sholat kalau tidak di tempat ibadahnya. Sholat di rumah tidak sah, sholat di lapangan tidak sah, harus sholat di tempat ibadah. Itu umat terdahulu. Makanya sulit mereka itu melakukan ibadah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ada alasan sulit melakukan sholat. Tidak dapat masjid, sholatlah di tempat dia ada. Bahkan kalaupun dia sedang berada di gereja pun tetap sah dia punya sholat, selama tempatnya itu tempat suci, tidak ada najis, dan tubuhnya tidak tersentuh najis. Bahkan kalaupun tidak ada bangunan, hanya dapatnya halaman, maka sholatlah di halaman tersebut. Adanya lapangan kosong, sholatlah di lapangan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan semua tanah yang ada di atas muka bumi ini boleh dijadikan tempat sujud untuk umat Nabi Muhammad. Oke, beruntung kan, tidak sulit kita ini melakukan ibadah kepada Allah. Makanya tidak bisa diterima kalau ada wong ngomong ngapu dak sholat, tidak kati tempat buat sholat. Alasan dak kati tempat buat sholat itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena semua tanah ini adalah tempat untuk sholat. Sudah Allah jadikan untuk sholatnya umat Nabi. Kalau ada ruangan, tanah, lapangan, intinya itu tempat-tempat yang ada di depan mata dia bisa digunakan untuk sholat. Jadi dengan hal ini kita jadi tahu, kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau pernah mengatakan ini. Mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad itu penting dan harus diucapkan setiap saat. Cara mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, pertama dengan mengucapkan Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammad. Aku bersyukur karena telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Cara yang kedua dengan ta'awun, ada rasa saling tolong menolong atau rasa peduli kepada sesama umat Nabi Muhammad. Kalau kita rajin ibadah tapi tidak ada rasa peduli kepada umat Nabi Muhammad yang lain, belum mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad itu. Gimana cara bersyukur? Tadi saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling mengajak dalam kebaikan, saling mencegah dalam keburukan. Itu adalah cara untuk mensyukuri nikmat menjadi umat. Kenapa harus ada dengan umat yang lain? Karena Nabi Muhammad setiap saat memikirkan umatnya. Itu wong yang suka mensyukuri nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia ada peduli terhadap umat Nabi yang lain. Dia sama dirinya peduli, kepengen juga dapat pahala dengan mengikuti apa yang Nabi sukai. Dan juga kepada umat Nabi yang lain. Kenapa? Karena dia menyambung silaturahim. Dia juga memberikan semangat kepada yang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu juga ini sudah memberikan satu keuntungan buat kita.
Di hari biasa sudah hebat, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan yang berlipat ganda pahalanya. Kalau biasanya kita duduk di majelis hari biasa itu cuma dapat pahala sunnah. Hari ini kita duduk di majelis, pahalanya dapat pahala wajib. Walaupun gawinya masih gawi sunnah, tapi pahalanya dicatat pahala wajib. Nah, kenapa ini datang, ini ida, ini rajin, ini ida, balik-balik mak mano dia mensyukuri nikmat Ramadan. Kalau dia tidak galak mensyukuri nikmat bulan Ramadan, ya dia akan abaikan baik pahala-pahala yang ada di depan matanya. Tapi kalau dia kepengen mensyukuri nikmat ada bulan Ramadan yang berlipat ganda pahala, dia tidak akan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak, nikmat ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Kenapa diulangi saat ini? Biar kita nih selalu ingat dan selalu bersyukur. Kalau sudah tahu pasti bisa memanfaatkannya. Kalau tidak tahu maka tidak bakal bisa memanfaatkan. Lanjut contoh logika seperti ini. Orang itu kenapa kalau punya motor, motornya bisa terawat dengan bagus. Kalau kepengen punya kendaraan bisa terawat dengan bagus, maka pertama dia harus kenali dulu kendaraan itu. Kenali apa? Kenali mesinnya, kenali cara makinya, kapan waktu diservis, kapan waktu diisi ban. Kan kalau sudah kenal pasti akan bersyukur. Alhamdulillah, kendaraan aku walaupun kejiwaannya sederhana tapi masih bagus, terawat. Kenapa baca terawat? Karena dia syukuri. Kenapa bisa bersyukur? Karena dia tahu. Kita ini jadi umat Nabi Muhammad, baca bersyukur jadi umat Nabi Muhammad kalau tahu dulu apa sih keuntungan umat Nabi Muhammad. Kalau sudah tahu dia akan mensyukuri. Kalau sudah mensyukuri maka dia akan merawat ini nikmat sampai dia wafat. Orang tua, kita bisa mendapatkan pahala dari orang tua kalau kita sudah kenal dulu. Oh, ini wong tua aku. Tahu keutamaan berbakti. Sehingga dia syukuri itu nikmat. Setelah dia syukuri, dia akan rawat sampai dia meninggal. Dia kepengen dapat pahala dari wong tuanya. Ini, nah makanya kan pertama tadi tahu itu harus dengan ilmu. Mustahil wong itu pandai bersyukur kalau tidak kata ilmunya. Mustahil. Aku adalah wong yang bersyukur tapi bekal ilmu tidak punya, mustahil, tidak akan bisa. Karena segala sesuatu bisa disyukuri kalau tahu dulu apa yang harus dia syukuri, bagaimana cara bersyukur agar terawat itu syukur sampai dia meninggalkan dunia ini. Termasuk Islam, bagaimana dia mensyukuri nikmat Islam? Kenali dulu itu Islam. Kalau sudah kenal, dia akan bersyukur. Kalau sudah bersyukur, dia akan rawat nikmat Islamnya sampai ia meninggal, ia akan membawa nikmat Islam. Jadi semuanya itu perlu kita syukuri. Sebelum kita syukuri, kita pelajari. Maka itu yang akan membuat kita memiliki nikmat tersebut selama-lamanya sampai kita meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu
jaa